Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zanzibar Najmuddin Syabani dari kelas A dengan NPM 211000016. Saya di sini akan menjelaskan tentang resume yang saya buat dengan materi sesuai dengan RPS Pengantar Hukum Indonesia. Yang pertama yang saya akan jelaskan adalah istilah PHI. Pengantar Hukum Indonesia atau PHI adalah mata kuliah dasar yang mempelajari keseluruhan hukum positif Indonesia sebagai suatu sistem hukum yang sedang berlaku di Indonesia saat ini. Dengan demikian, objek dari Pengantar Hukum Indonesia itu sendiri adalah hukum positif Indonesia. Menurut para ahli, menurut Hartono Hadi Suprapto dalam bukunya yang berjudul Pengantar Tata Hukum Indonesia mengatakan bahwa PHI sebenarnya dipergunakan untuk mengantar setiap orang yang ingin mempelajari hukum atau aturan-aturan yang sedang berlaku di Indonesia. Sudirman Kartohadoprodjo juga dalam bukunya Pengantar Tata Hukum Indonesia mengatakan bahwa yang dimaksud dengan Pengantar Hukum Indonesia adalah hukum yang sedang berlaku di Indonesia. Dengan demikian, dari pendapat kedua ahli di atas, dapat disimpulkan bahwa PHI memberikan pemahaman awal kepada siapa saja yang ingin mengenal sistematika dan susunan hukum saat ini. Selanjutnya adalah Tata Hukum Indonesia. Dalam bahasa Belanda bisa disebut Rechtsorde, yaitu susunan hukum. Dengan demikian, tata hukum adalah susunan hukum yang terdiri atas aturan-aturan hukum yang tertera sedemikian rupa sehingga orang mudah menemukan apabila suatu ketika ia membutuhkan untuk menyelesaikan peristiwa hukum yang terjadi dalam masyarakat. Setiap negara atau bangsa pasti memiliki tata hukumnya tersendiri. Demikian juga dengan Indonesia, yaitu di mana di Indonesia dinamakan sebagai Tata Hukum Indonesia. Tata hukum dibagi menjadi dua, yaitu ius constitutum dan ius constituendum. Sejarah tata hukum Indonesia terdiri dari sebelum tanggal 17 Agustus 1945 dan sesudah tanggal 17 Agustus 1945. Sejarah hukum Indonesia. Negara Indonesia merupakan negara hukum. Dalam sebuah negara hukum, kekuasaan akan dijalankan oleh pemerintahan berdasarkan kedaulatan hukum atau yang kita sebut sebagai supremasi hukum yang bertujuan untuk menjalankan sebuah ketertiban hukum. Di dalam sejarah hukum Indonesia ada beberapa fase hukum diantaranya fase prakolonial, fase kolonial, periode kolonialisme Jepang, fase kemerdekaan, masa Orde Baru, masa Orde Lama, dan masa reformasi. Selanjutnya adalah sistem hukum di Indonesia. Dilihat dari sejarah dan politik hukum, sumber hukum maupun sistem menegakkan hukumnya, sistem hukum di Indonesia menganut sistem hukum Eropa kontinental atau civil law karena kita awalnya adalah negara bekas jajahan dari negara Belanda yang tidak lain dan tidak bukan negara Belanda menganut sistem hukum Eropa kontinental. Sistem hukum Eropa kontinental ini memiliki beberapa karakteristik. Dalam pembentukannya, peraturan perundangan yang berlaku di Indonesia dipengaruhi oleh sistem hukum adat dan sistem hukum Islam. Hal tersebut wajar, mengingat hukum merupakan sebuah sistem yang tersusun atas sejumlah bagian yang masing-masing juga merupakan sistem yang dinamakan subsistem. Dalam sistem hukum Indonesia terdapat subsistem hukum perdata, hukum pidana, maupun hukum tata negara. Selanjutnya adalah penggolongan hukum. Penggolongan hukum berdasarkan bentuknya terbagi menjadi dua, yaitu hukum tertulis dan tidak tertulis. Berdasarkan sumbernya terbagi menjadi 5, yaitu hukum undang-undang, hukum kebiasaan, hukum traktat, hukum jurisprudensi, hukum ilmu. Berdasarkan sifatnya terbagi menjadi 2, yaitu hukum yang memaksa dan hukum yang mengatur. Berdasarkan tempat berlakunya terbagi menjadi 3, yaitu hukum nasional, internasional, dan asing. Berdasarkan waktu berlakunya, ius terbagi menjadi 2, yaitu ius constitutum atau hukum positif, ius constituendum atau hukum negatif. Berdasarkan wujudnya terbagi menjadi 2, yaitu hukum objektif
dan hukum subjektif. Berdasarkan isinya, terbagi menjadi dua, yaitu hukum publik dan hukum privat. Berdasarkan cara mempertahankannya, terbagi menjadi dua, yaitu hukum material dan hukum formal. Saya akan menjelaskan tentang hukum tidak tertulis terlebih dahulu. Apa itu hukum tidak tertulis? Hukum tidak tertulis adalah hukum yang berlaku serta diyakini oleh masyarakat dan dipatuhi. Biasanya hukum tidak tertulis ini adalah bersifat turun-temurun dari nenek moyang kita. Contohnya hukum agama dan hukum adat. Selanjutnya adalah hukum tertulis. Hukum tertulis adalah hukum tertulis yang telah ditentukan dalam berbagai peraturan perundang-undangan secara tertulis. Contoh, ada undang-undang, ada KUHP Perdata, dan putusan presiden. Selanjutnya adalah hukum undang-undang. Hukum undang-undang atau disebut dengan Wetland adalah jenis hukum yang terletak dan tercantum di dalam peraturan perundang-undangan. Kedua adalah hukum traktat. Hukum traktat atau disebut juga sebagai Traktatenrecht adalah jenis hukum yang ditetapkan oleh negara melalui suatu perjanjian antar negara atau traktat. Selanjutnya adalah hukum jurisprudensi. Hukum jurisprudensi atau disebut juga sebagai Jurisprudensirecht adalah jenis hukum yang bermuncul karena adanya keputusan hakim yang menjadi rujukan hakim selanjutnya dalam memberi putusan dalam pengadilan. Kita lihat penggolongan hukum berdasarkan sifatnya, kan terbagi menjadi dua, yaitu hukum yang memaksa dan hukum yang mengatur. Hukum yang memaksa itu apa sih? Jadi sifat hukum yang tidak dapat dielakkan. Artinya hukum ini bersifat mengikat kepada semua orang, dan jika dilanggar akan ada sanksinya tersendiri. Nah, kedua, hukum yang mengatur. Hukum yang mengatur adalah hukum yang mengatur seluruh atau semua warga negara dalam, biasanya hukum yang mengatur ini terdapat dalam undang-undang, dan jika dilanggar juga akan mendapat sanksinya tersendiri. Berdasarkan tempat berlakunya terbagi menjadi tiga, yaitu nasional, internasional, dan asing. Nasional, internasional, asing. Hukum nasional adalah jenis hukum yang berlaku di dalam wilayah negara tertentu. Terus hukum internasional adalah jenis hukum yang berguna untuk mengatur hubungan hukum antar negara di dalam hubungan internasional. Hukum asing adalah hukum yang berlaku di wilayah negara lain. Berdasarkan waktu berlakunya, ius constitutum dan ius constituendum. Ius constitutum adalah hukum positif, adalah hukum yang berlaku sekarang dan hanya bagi suatu masyarakat tertentu saja di dalam daerah tertentu. Contohnya Undang-Undang Dasar. Ius constituendum adalah undang-undang atau hukum yang diharapkan dapat berlaku pada masa yang akan datang. Misalnya RUU. Selanjutnya adalah ius constitutum dan ius constituendum. Tadi udah. Selanjutnya adalah hukum pidana.
Hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara yang mengadakan dasar-dasar dan mengatur ketentuan tentang perbuatan yang tidak boleh dilakukan, dilarang, yang disertai ancaman pidana bagi barang siapa yang melakukan. Hukum pidana dapat dibagi atau dibedakan dari berbagai segi, antara lain sebagai berikut: hukum pidana objektif dan hukum pidana subjektif. Tujuan hukum pidana pada umumnya adalah untuk melindungi kepentingan orang perseorangan atau individu atau hak asasi manusia dan melindungi kepentingan-kepentingan masyarakat dan negara dengan pertimbangan yang serasi dari kejahatan tindakan tercela di satu pihak dan dari tindakan penguasa yang sewenang-wenang di lain pihak. Hukum perdata. Hukum perdata adalah ketentuan yang mengatur hak dan kepentingan antara individu dengan masyarakat. Hukum di daratan Eropa mengenal pembagian hukum menjadi dua, yakni sistem hukum publik dan hukum privat atau hukum perdata. Dalam sistem Anglo-Saxon tidak mengenal pembagian sistem semacam ini. Pengertian hukum perdata menurut para ahli yaitu prob subjekti. Menurut prob subjekti, hukum perdata merupakan semua hukum privat material berupa segala hukum pokok mengatur kepentingan perseorangan. Prof. Sudikno Mertekusumo, hukum perdata yakni keseluruhan peraturan mempelajari tentang hubungan antara orang yang satu dengan orang lainnya, baik meliputi hubungan keluarga dan pergaulan masyarakat. Pembagian bab dalam KUH Perdata. Kitab Undang-Undang KUH Perdata juga tersusun atas bab-bab sebagai berikut. Buku 1 tentang orang. Buku ini mengatur hukum mengenai diri seseorang dan hukum kekeluargaan. Hukum 2 tentang kebendaan. Dalam buku ini mengatur segala hal yang berhubungan dengan hukum kebendaan dan hukum waris. Buku 3 tentang perikatan, mengatur hak dan kewajiban timbal balik antar orang perorangan. Buku 4 tentang pembuktian, mengatur alat pembuktian dan akibat hukum yang ditimbulkan. HTN atau Hukum Tata Negara. Istilah hukum tata negara adalah terjemahan dari bahasa Belanda yaitu Staatsrecht. Hukum tata negara dalam arti luas adalah Staatsrecht in ruimmergin, yaitu hukum tata negara dalam arti sempit ditambah hukum administrasi negara. Sedangkan hukum tata negara dalam arti sempit Staatsrecht in enger zin, yaitu hukum tata negara positif dari suatu negara tertentu atau hukum tata negara suatu negara tertentu yang berlaku pada waktu tertentu. Definisi hukum tata negara menurut ahli Joko Sutono dalam CST Kansil mengatakan bahwa hukum tata negara adalah hukum mengenai organisasi jabatan-jabatan negara di dalam rangka pandangan mereka terhadap negara sebagai organisasi. Hukum administrasi negara. Istilah hukum administratif negara adalah terjemahan dari administratif recht atau bahasa Belandanya dan Verwaltung recht atau bahasa Jermannya. Definisi hukum administrasi negara menurut ahli R. Abdul Jamali berpendapat bahwa hukum administrasi negara adalah peraturan hukum yang mengatur administrasi, yaitu hubungan antar warga negara dan pemerintahannya yang menjadi sebab sampai negara itu berfungsi. Berdasarkan definisi hukum administrasi negara menurut para ahli dapat dijelaskan bahwa Han itu mengatur negara dalam keadaan bergerak. Dalam lapangan Han dikenal juga asas-asas hukumnya sebagai berikut: asas legalitas, asas tidak menyalahgunakan kekuasaan, asas tidak boleh menyerobot wewenang badan administrasi negara yang satu oleh yang lainnya, asas keamanan hak bagi setiap penduduk negara atau disebut asas non-diskriminatif, asas upaya memaksa atau bersanksi sebagai jaminan petaat kepada Han, asas kebebasan. Definisi hukum acara. Hukum acara atau hukum formil bertujuan untuk menjamin ditaatinya hukum perdata material. Oleh karena itu, hukum acara membuat tentang cara bagaimana melaksanakan dan mempertahankan atau menegakkan kaidah-kaidah yang termuat dalam hukum perdata material. Meskipun memiliki aturan yang berbeda-beda, umumnya hukum acara di seluruh dunia memiliki unsur-unsur yang serupa. Hukum acara memastikan hukum ditegakkan secara adil dan semestinya. Hukum acara mengatur tata cara pendakwaan, pemberitahuan, pembuktian, dan pengujian hukum material demi terlaksananya hukum. Beberapa hukum acara di Indonesia. Pertama, hukum acara pidana diatur oleh Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
Hukum acara perdata diatur oleh Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Ketiga, hukum acara peradilan agama yang diatur oleh Undang-Undang Peradilan Agama. Keempat, hukum acara peradilan tata usaha negara yang diatur oleh Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara. Kelima, hukum acara Mahkamah Konstitusi yang diatur oleh Undang-Undang Mahkamah Konstitusi. Selanjutnya adalah hukum dagang. Istilah dagang atau niaga adalah terjemahan dari istilah handel dalam bahasa Belanda yang oleh beberapa penulis diterjemahkan dalam istilah dagang, niaga atau perniagaan, sehingga Handelsrecht diterjemahkan sebagai hukum dagang, hukum niaga atau hukum perniagaan. Hukum dagang merupakan jenis khusus dari hukum perdata. Menurut Ahmad Ihsan bahwa hukum dagang adalah hukum yang mengatur soal-soal perdagangan perniagaan. Ialah soal-soal yang timbul karena tingkah laku manusia atau person dalam perdagangan perniagaan. Kitab Undang-Undang Hukum Dagang KUHD yang berlaku pada tanggal 1 Mei 1848 dengan melalui State Bill nomor 23 tahun 1847 terdiri atas 2 buku dan 23 bab. Buku 1 terdiri 10 bab berjudul Perihal Perdagangan pada umumnya. Buku 2 yang terdiri dari 13 bab yang berjudul Hak dan Kewajiban yang timbul karena perhubungan kapal. Hukum pertanahan. Hukum pertanahan dalam arti luas adalah istilah umum untuk norma hukum yang mengatur hubungan pertanahan. Hukum pertanahan dalam arti sempit mengacu pada hukum pertanahan tertentu, seperti hukum pengelolaan tanah. Objek penyesuaian hukum pertanahan adalah berbagai hubungan sosial yang dimiliki masyarakat dalam proses pembangunan, penggunaan, renovasi, dan perlindungan tanah, yaitu hubungan tanah, termasuk hubungan kepemilikan tanah, hubungan penggunaan, hubungan distribusi, pendapatan, hak, dan kewajiban. Yang terakhir adalah hukum perkawinan. Berdasarkan aliran hukum kodrat, manusia ditakdirkan untuk hidup berpasang-pasangan. Dalam aliran ini, hukum ini dipercayai bahwa Tuhan menciptakan perempuan sebagai penolong yang sepadan dengan laki-laki. Menurut Thomas Aquinas, seorang laki-laki dan perempuan dikodratkan untuk hidup bersama, membina keluarga, dan memiliki anak. Berdasarkan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seseorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Perkawinan yang tidak dicatatkan terbagi dalam 3 bentuk, yaitu perkawinan yang tidak dicatatkan atau nikah siri yang bersifat eksploitatif dalam bentuk kawin kontrak. Perkawinan macam ini sering terjadi antara warga negara asing dan perempuan lokal. Kedua, perkawinan yang tidak dicatatkan karena tidak memiliki akses terhadap pelayanan publik. Dan ketiga, perkawinan yang tidak dicatatkan karena tujuan hanya sebagai pelampiasan hasrat seksual semata. Terima kasih banyak-banyak atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam kata maupun tindakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.